feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. Noah Idses, Kapten Timnas Indonesia yang memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di kota Semarang, aka Kaline Banjir. Seperti yang lu lihat guys, saat ini gue berada di Lawang Sewu, salah satu tempat bersejarah di kota Semarang yang saat ini menjadi salah satu destinasi para wisatawan. Ngomong-ngomong Idses, gue pengen ngulik lebih dalam dan mengungkapkan fakta-fakta menarik tentang Idses. Tapi biar seru, kita cari tempat ngopi yang enakeun, yang tempatnya nyaman dan tentu kopinya harus enak dong. Kita ngomongin Idses di sana, oke? Ikuti terus perjalanan gue di Semarang sambil ngopi-ngopi. Let's go. Selamat datang di YouTube channel Bola-Bolaan. Guys, kali ini gue lagi ada di daerah Tirto Agung, Tembalang, deket-deket Undip. Salah satu tempat ngopi recommended, Tirto & Co. Ini lihat guys, suguhannya. Ini cheesecake. Gue disuruh baca ini tahu. Tuh, nanti kita habis ngomongin Idses kita. Ini bukan baca-baca ya? Oh iya, buku-buku. Guys, seperti yang tadi gue bilang di awal, kita akan mengungkapkan fakta-fakta dan juga sisi-sisi menarik tentang Idses. Ini gue udah ngumpulin dari berbagai artikel guys. Jadi nanti kalau misalkan lu ada tambahan yang sekiranya belum ada, gue sampaikan, tulis di kolom komen guys. Langsung saja kita ke Noah Idses. Ternyata dia bocah Gen Z guys. Lahir tanggal 2 Juni tahun 2000. Masih sangat muda, 24 tahun. Si Idses ini lahir di kota Mierlo, Belanda. Mierlo itu desa guys. Kalau di kita tuh kayak level kelurahan. Nah, si Mierlo ini sebuah desa di selatan Belanda, di kota Geldrop Mierlo, Brabant Utara. Jadi sebelah sananya Brebes lah. Nangguri. Itu guys. Jadi, nah itu kota kecil guys. Luasnya cuma 18,09 km persegi. Kalau di Indonesia guys, kayak di Magelang. Magelang itu 18,2 km persegi. Jadi kalau lu ya tahu daerah Magelang, nah tempat atau desanya Idses luasnya segitulah. Dan menurut Disdukcapil Mierlo, ya, total penduduk si kota desa Mierlo ini 11.105. Nah, karena Idses udah jadi orang Indonesia, berarti kurang satu. Jadi 11.104. Nah, karena yang satu kan udah jadi warga negara Indonesia. Nah, kita lanjut ke karir junior. Bentar. Si Mierlo ya, dengan luas yang mirip-mirip Magelang itu, kan jumlah populasinya cuma 11.000. Sedangkan Magelang yang luasnya hampir sama, itu jumlah penduduknya 128.000. 100 kali lipat ya, 10 kali lipat ya. Luar biasa guys. Kita lanjut ke karir junior Idses. Guys, ini tuh ada kucing bolak-balik ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Coba yang bolak-baliknya singa lebih berbahaya. Oke guys. Terus aduh, ini kopinya enak guys. Kalau kata bahasa Korea mah daibak gitu. Jadi si Idses ini memulai karir dari tahun 2009. Dari usia 9 tahun sudah masuk SSB lah kalau kita ya. Itu di PSV. Nah, jadi fun fact, di Eindhoven itu ada 2 klub. Satu PSV Eindhoven, 2 FC Eindhoven. Oh, beda itu? Beda. Kalau di Bandung tuh kayak Persikap sama Persib. Kalau di Jogja kayak Sleman dan PSIM. Kayak gitu-gitu guys. Nah, Idses memulai karir dari 2009 sampai 2014 di akademinya PSV. Ntar guys, ada truk lewat.
Nah, kita mundur sedikit guys. Jadi si JIC itu sudah masuk SSB ternyata dari usia 7 tahun. Itu masuk klub amatir dulu di FC Brabant. Kayaknya kota-kota di Indonesia terinspirasi dari Belanda ya. Kebalikan. Kita aja dijajah. Jadi karirnya itu di klub amatir SC Brabant di Mierlo. Oh, pantesan ya JIC itu kayak kalem gitu. Kayak gue gini guys, bocah-bocah desa, cool gitu ya. Pantes penampilan di lapangannya juga mencerminkan sosok anak desa. Nah, di SC Brabant ini kurang lebih 1,5 tahun. Nah, bakatnya dilirik sama scoutingnya PSV Eindhoven. Nah, di tahun 2009 lah dia masuk ke PSV Eindhoven Junior. Dari tahun 2009 sampai 2014. Nah, di umur 14 ya, dia melanjutkan karir di Akademi VVV Venlo. Guys, ini kalau bahasanya susah disebut maklum. Nih, lidahnya lidah Sunda. Nama klubnya aneh-aneh kecuali yang tadi Brabant. Bisa ngomong Brabant. Nah, jadi di tahun 2014 si JIC ini gabung di VVV Venlo Helmond Sport. Itu dia. Kurang lebih selama ada kurang lebih 2 tahun barulah pindah ke FC Eindhoven. Yang tadi gue bilang kan ada PSV Eindhoven yang familiar kita tahu ya sama FC Eindhoven. JIC gabung di FC Eindhoven itu kurang lebih di usia 16 tahun. Nah, itu di Eerste Divisi. Jadi di Belanda itu kan ada Eredivisie, itu Ligue 1 lah kalau di Indonesia ya. Nah, divisi 2-nya disebutnya Eerste Divisi. Nah, si FC Eindhoven ini ada di Eerste Divisi. Gitu guys. Kurang lebih lah selama 2 tahun ya di FC Eindhoven. Lanjut karirnya ke Go Ahead Eagles. Nah, ini kalau pemain FM biasa tahu nih. Go Ahead Eagles tahu nih kalau pemain FM nih. Tahu kan? Go Ahead juga. Tahu itu Go Ahead Eagles. Ada kalau pemain FM. Go Ahead juga. Nah, di Go Ahead Eagles ini kurang lebih 3 tahun dengan catatan 84 pertandingan 2 gol. Ini untuk posisi back ya lumayan lah. Raihan golnya 2 lumayan. Nah, barulah di tahun 2023 pindah ke Venezia seperti yang kita tahu bersama. Itu dia guys. Luar biasa ya. Jadi sejauh ini si JIC ini untuk ukuran back bisa mencetak gol 1-2 dalam satu musim itu luar biasa. Bahkan terakhir lawan Juventus bisa cetak gol meskipun hasil akhirnya kurang memuaskan guys, 2-2. Nah, lanjut. Kenapa gue ada di Semarang? Itu karena dapat callingan dari JIC. Jadi JIC itu ternyata guys ada garis keturunan bapaknya. Bapak dari bapaknya berarti kakeknya itu orang Semarang. Orang Kaline Banjir. Pantesan kamu syutingnya di sini. Syutingnya di sini. Pokoknya selama kalau nggak salah Rafael Strike juga ada garis keturunan Semarang guys. Saint Patinama juga. Aduh, kalau ngomongin Patinama agak mirip gitu. Jadi aduh. Pokoknya sesuai garis keturunan pemain timnas kita ngonten di situ guys. Nah, kita lanjut ke debut resmi JIC. Wah, ini gue nonton banget guys ketika debutnya JIC. Terus sorry nih sambil nguyup kopi terus. Ini kopinya enak banget guys. Nah, lanjut. Jadi JIC itu resmi menjadi WNI tanggal 28 Desember tahun 2023. Berarti sudah tepat 1 tahun yang lalu guys. Dan dia menjalani debut waktu lawan Vietnam. Ya, menang 1-0, golnya Egy itu siapa namanya? Maulana. Egy Maulana Fikri. Nah, tadi mau ngomong Egy Melgiansa, beda orang gitu. Beda orang gitu guys. Nah, kemudian di pertandingan keduanya Vietnam lawan Indonesia menang 3-0, JIC bisa mencetak 1 gol. Gue nonton banget itu guys. Nah, JIC ini guys kan tingginya 1,9 meter ya. Untuk ukuran back tengah ini sangat ideal karena ketika duel udara sangat-sangat bisa membuat kiper tenang. Gitu. Ditambah sekarang kan kiper timnas Indonesia Martin Pas. Jadi tingginya mirip-mirip kan. Nah, itu salah satu kelebihan JIC, duel di udara dan juga ketenangan yang luar biasa. Jadi nggak panik kayak
pas nonton AFF kan banyak back yang panik tuh. Banyak utang ya. Iya, banyak aksi kecikutan. Aduh. Ya semoga JICS dan back timnas selanjutnya tidak mode UFC ya. Santun aja, sesuai tipikal karakter orang Indonesia, ramah. Nah, kita lanjut ke fakta-fakta unik JICS. Wah, ini fakta yang salah satunya gue sulit menerima, guys. Karena ternyata JICS adalah fansnya Liverpool. Udah, ini selesai ini udah. Ya semoga ya, mudah-mudahan di Liverpool meskipun ada Van Dijk ya, tidak menutup kemungkinan tiba-tiba Arne Slot tertarik. Wah, JICS siapa ini? Oh, rame banget. Nah, tiba-tiba di desain. Arne Slot orang Belanda. Luar biasa. Karena kalau melihat Venezia sih rasa-rasanya ya bukan mengecilkan, tapi harapan untuk stay di Serie A kayaknya berat. Sama Como kan posisinya 1-2 tapi dari bawah. Nah, itu kita doakan mudah-mudahan JICS ini musim depan atau musim depannya lagi bisa masuk ke klub top Eropa. Bahkan kalau di Liverpool oke lah. Jadi kita kalau ke Anfield bisa nonton JICS. Oke guys, fakta selanjutnya. JICS adalah orang Indonesia atau bahkan orang dari ASEAN pertama yang main di Serie A Italia. Dan bahkan jadi orang pertama juga yang cetak gol. Coba di Serie A, guys. Kalau yang tahu kemarin golnya lawan Juventus. Tapi ini di zaman dulu, kalau nggak salah tahun 95 atau 96 gitu ya. Kalau lo tahu ada kiper kita, Kurnia Sandi sama Kurniawan Dwi Yulianto, itu kan main di Primavera Sampdoria. Nah, ada di suatu momen kiper utamanya Sampdoria dan kiper cadangannya itu cedera. Berarti yang main harus Kurnia Sandi karena tidak ada backup lain kan. Kalau nggak salah juga pertandingannya lawan AS Roma. Tapi gue ngakak nih guys. Waktu itu gagal main karena ada berkas-berkas, gue gak tahu itu namanya apa ya, yang entah tidak dibuat atau entah telat kirim dari PSSI kita ke federasi sana, sehingga Kurnia Sandi gagal tampil untuk Sampdoria. Padahal di momen itu ya, Sampdoria itu pelatihnya Sven Goran Eriksson. Oh iya? Yoi, dia juga pernah jadi pelatihnya Inggris, timnas Inggris. Kalau nggak salah meninggal ya beberapa bulan lalu kalau nggak salah udah meninggal ada. Kalau nggak salah di Liverpool pernah bikin kayak. Loh, itu kan salah satu cita-citanya dia sebelum meninggal. Betul. Kan melatih Liverpool. Nah, itu dia fakta berikutnya. Jadi almarhum Sven Goran Eriksson ini benar aku ingat. Dia pernah jadi pengen nyentuh ini yang You Never Walk Alone. Jadi di Anfield. Ngomong Liverpool di Copa itu. Ya jadi itu guys ceritanya. Kita ngomongin JIZ ya, bukan ngomongin Liverpool. Jadi itu dia guys. Jadi dulu ada pemain kita namanya Kurnia Sandi gagal tembus ke skuad utama Sampdoria gara-gara ada ya nggak mau nyalahin PSSI ntar. Biar misteri aja. Ya biar misteri aja lah, googling sendiri aja lah. Fakta terakhir guys. Nih kalau bobotoh Persib pasti tahu ada pemain dari Belanda pernah main di Persib, namanya Kevin van Kuiperluis. Pernah satu tim sama JICS waktu di Go Ahead Eagles. Kocak ya? Valid dong nih, ada dari Transfer Market. Oh iya. Yoi dong. Nah, yang lucunya lagi ya, market value-nya guys. Ini maklum orang udah tua harus lihatnya harus kayak gini guys. Nih, JICS pada saat itu di Go Ahead Eagles di tahun 2020 itu market value-nya 375.000 euro. Untuk usia 20 tahun itu lumayan guys, lumayan. Jangan dihitung ke rupiah, puyeng lu ntar. Nah, sedangkan si Kevin van Kuiperluis market value-nya cuma 225.000. Coba. JICS masih 20 tahun, dianya udah senior tapi market value-nya lebih tinggi JICS. Berarti memang ini pemain dari muda juga udah potensial ya. Makanya kan pindah ke Venezia. Nah, berikutnya ternyata selain pernah satu klub sama Van Kuiperluis, pernah juga satu klub masih di Go Ahead Eagles sama Ragnar Orat Belumbangun. Ragnar Ortmangun pernah satu klub ternyata guys. Wah Haji bener. Jadi Bang J itu pantesan ya. Waktu kita nonton di stadion kalau ngeh
kayak chemistry-nya mereka berdua tuh kayak meskipun dari back ke forward gitu ya, tapi chemistry-nya nice banget. Karena sebelumnya memang pernah satu klub juga di Go Ahead Eagles di tahun 2021. Jadi setahun setelah satu klub sama Kevin Keeper Lewis, satu klub sama Ragnar Oratmangun. Dan selang 1 tahun market value JIZ pun naik, guys. Kalau sebelumnya kan 375 kan? Setahun kemudian market value-nya naik di 500.000 euro. Gila, setengah M. Keren. Sedangkan Ragnar Oratmangun lebih sedikit, 550.000 euro. Wah, ternyata pemain timnas kita seru-seru ya kalau kita ulik fakta-faktanya ya. Oke guys, karena gue sudah disediakan cheesecake nih guys. Aduh, pengen menikmati. Ini signatur Tirto juga kan ya? Yoi. Wah, nice. Guys, segitu dulu fakta menarik tentang pemain timnas. Kalau lu ada masukan, kira-kira nanti bahas apa lagi, tulis di komen. Nih, kalau lu pengen tahu koleksi-koleksi jersey, gue jual jersey juga guys, bola-bolaan. Jadi selain trip jalan-jalan, kita juga menyediakan jersey-jersey vintage. Bisa lihat di Instagram ke highlightnya, lihat-lihat di situ, detail size-nya juga lengkap. Kalau lu mau lihat bola-bolaan versi lain, versi marah-marah, versi misu-misu, mampir ke TikToknya juga guys. Bener gak sih ngomongnya misu-misu? Oh, misu-misu. Salam lu. Oke guys, jangan lupa subscribe, likes, comment, share. Ya, harus mau share. Ntar akunnya ini nggak bertambah subscribernya. Oke guys, terima kasih. Hatur nuhun, matur nuhun. Gue mau menikmati cheesecake dan juga Kopsus Tirto. Dadah.